Baik, saya serahkan kepada moderator yang paling kece, Kakak Aisyah Indah Alfinur. Silahkan, Kakak. Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Tester. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih ini agak nggak keganggu sih. Di sini tuh waktunya beda ya. Sholat Isya di sini baru sholat Isya, jadinya mungkin kalian dengar ya suara azannya di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kembali nama saya Aisyah Indah Alfinur. Saya angkatan dari UPTQ angkatan 17, dan saya sebagai Kabid Tafid di UPTQ. Kemudian hari ini yang akan menemani kita yaitu pemateri yang sangat berpengalaman sekali dalam bidang ini. Beliau adalah Ustadzah Sofiatun Nikmah. Jadi sebelum kalian mendalami materi hari ini, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkapnya adalah Sofiatun Nikmah, MAG. Beliau lahir di Kediri 23 Maret 1995. Sekarang beliau tinggal di Pasuruan. Riwayat pendidik beliau untuk formal di MI Sirojul Ulum Pare Kediri, kemudian MTS-nya di Sunan Ampel Pare Kediri, MA-nya Sunan Ampel Pare Kediri, S1-nya Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Ampel, Surabaya. S2-nya Ilmu Hadis, Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian untuk non-formalnya, beliau pernah di Pesantren Tahfidz Al-Quran, Sirojul Ulum Kediri. Kemudian pernah juga di Al-Farisi Arabic Course Pare Kediri. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ustadzah Mustifah di Pesantren Mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian beliau juga pernah belajar di Krishna English Course Pare Kediri. Dan pernah juga belajar di Institute Language Center Pare Kediri. Dan beliau juga dulu merupakan musrifah setoran saya selama saya berada di asrama UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pengalaman organisasinya beliau sudah sangat banyak. Salah satunya beliau merupakan founder of Compact, yaitu komunitas mahasiswa pencinta Al-Quran. Kemudian beliau juga ketua umum dari mahasiswa pencinta Al-Quran. Beliau juga merupakan founder itu Winter Scientific Research pada tahun 2018. Sebagai admin AIS, yaitu Arus Informasi Santri Nusantara, dan beliau juga admin Dunia Santri. Dan prestasi beliau sangat banyak. Salah satunya, beliau pernah menjadi mahasiswa terbaik pada wisuda ke-79 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan untuk non-akademiknya, beliau sering menjuarai untuk lomba esai, dan beliau juga pernah menjuarai sebagai juara 2 lomba Musabakoh Hifdzil Quran kategori 15 juz nasional di Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini pemateri kita akan membahas tentang bagaimana cara Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan. Jadi di 3 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Al-Quran adalah jawaban dari semua persoalan, dan yang kedua adalah Al-Quran sebagai investasi paling berharga, dan yang ketiga, urus Quranmu, maka Allah akan mengurusimu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan undang pemateri kita, yaitu Ustadzah Sofiatun Nikmah. Ada yang masuk, gimana susah.
Sebentar ya, mungkin lagi ada kendala sama sinyalnya. Oke, alhamdulillah hari ini pemateri kita sudah datang, yaitu Ustadzah Sofiatun Nikmah. Selamat datang, Ustadzah. Assalamualaikum, Ustadzah. Ustadzah, suaranya belum kedengaran. Halo. Halo, Ustadzah, dengar. Halo, suaranya sudah bisa didengar ya? Sudah, Ustadzah, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, maaf ya di sini sinyalnya sulit sekali di desa. Jadi mungkin nanti kalau kurang jelas minta maaf ya. Ya, Ustadzah. Ini dari mana ini, Mbak Alfi? Bisa dimulai dari mana? Langsung Oh, atau sudah? ya, Sudah boleh mulai langsung. di. Oke. Sebentar ya. Saya pakai PowerPoint ya. Ya, boleh, Ustadzah. Boleh minta hostnya mempersilahkan ini, mengizinkan saya share screen. Ini kok nggak bisa di sharing, harus disable partisipan. Ada hostnya, Mbak Alfi. Saya Hostnya Sherly. nggak bisa ini nih, mau share PowerPoint. Oh, Mbak Sherly bisa mungkin dibantu? Bisa ya? Oke, sudah. Oh, sudah. Ya. Oke. Sudah ya? Terlihat ya? Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada teman-teman PTQ yang sudah memberikan waktu luang kepada saya, waktunya kepada saya, memberikan kesempatan yang sangat mulia ini kepada saya untuk sekedar sharing sama teman-teman. Di sini saya pengennya juga belajar pada teman-teman UPTQ, teman-teman yang lainnya, pokoknya semuanya pengen belajar bareng. Jadi nanti kita sharing-sharing santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Juga terima kasih kepada panitia estafet UPTQ. Ini gantinya dari ini ya, Festival Qur'ani ya? Iya bukan? Estafet camp. Oh gantinya, oh ya. Alhamdulillah. Teman-teman langsung kita ke materi atau gimana ini enaknya? Materi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita mau bahas terkait Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Kira-kira teman-teman sudah pernah terinspirasi belum sama Al-Quran? Jadi inspirasi itu banyak sekali ya, bisa kita dapat dari sesuatu yang tidak terduga. Ada yang bilang inspirasi itu ilham, jadi kata lain dari ilham. Jadi inspirasi itu bukan solusi atau bukan juga inovasi. Jadi inspirasi itu sesuatu yang di luar dugaan kita. Biasanya misalnya kita lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba ada ayat, yang ayat itu bisa menginspirasi, jadi memberikan ilham yang kemudian kita bisa termotivasi untuk berbuat seperti itu. Nah, inspirasi juga bukan motivasi. Kalau motivasi itu dorongan ya, bisa dari luar, juga bisa dari dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Teman-teman, gimana sih sebenarnya Al-Quran itu supaya bisa menginspirasi gimana? Gimana Al-Quran supaya bisa menginspirasi? Al-Quran itu bacaan yang semuanya sudah pasti tahu bahwa Al-Quran itu bacaan yang sangat sempurna. Jadi tidak ada bacaan Al-Quran sesempurna bacaan selain Al-Quran yang sempurnanya melebihi Al-Quran. Bayangkan saja Al-Quran itu setiap huruf dan ayatnya dipelajari, sejarah dan sebab nuzulnya. Jadi ada pelajaran, ada ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana ayat ini turun. Kenapa antara satu ayat dengan ayat berikutnya ini bersambung. Jadi itu namanya munasabah. Misalnya ayat 1 dan ayat kedua. Kenapa ayat kedua ini lebih terakhir daripada ayat yang pertama. Misalnya seperti itu. Itu sangat dipelajari oleh para ulama kita. Kemudian bagaimana sejarah ayat ini. Bagaimana mengapa kata ini berbicara seperti ini. Jadi mengapa misalnya Qul huwallahu ahad. Kenapa kata Allah ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Tuhannya. Nama Allah ini sudah ada sebelumnya atau memang baru dari saat ayat Al-Qur'an itu turun. Nah, semacam itu. Jadi sangat detail sekali para ulama kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian setiap hurufnya itu cara menulisnya, ya kan? Kalau misalnya cara menulis ain atau apa, itu kan khotnya juga kita pelajari, ada khot rik'i, ada khot naskhi, dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang seperti itu selain Al-Quran. Terus kemudian setiap hurufnya, cara mengucapkannya harus keluar dari tenggorokan, harus keluar dari, itu masih hal-hal yang di luar, maksudnya sifatnya masih bukan makna dalamnya, masih sifatnya masih luar, masih dapat terlihat, masih dapat terasa, masih dapat diucapkan, itu Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mempunyai makna yang dibalik teks itu, ya. Yang maknanya itu dalam Al-Quran disebutkan
Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya makna Al-Qur'an itu, kalimat Allah maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an itu, Al-Qur'an lautan menjadi tinta dan pohonan ini menjadi pena, kedalaman maknanya tidak akan pernah habis. Jadi Al-Quran itu tidak terbatas. Apapunnya tidak terbatas. Maknanya tidak terbatas. Keberkahannya tidak terbatas. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat luas sekali. Sangat dalam sekali. Orang bisa terinspirasi dari Al-Quran melalui ilmu. Orang bisa terinspirasi dari Al-Quran melalui ibadah. Jadi banyak jalan untuk mendapatkan inspirasi, mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu banyak sekali jalannya. Kemudian, jadi kalau kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu bisa merupakan bacaan yang sangat mulia, kita juga pasti tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Huda alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi siapapun, petunjuk bagi seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Petunjuk bagi setiap manusia siapapun. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai solusi. Kitab Al-Baqarah ayat 213. Kitab suci diturunkan untuk memberi putusan. Walladzi anzalal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi pakai problem-problem kehidupan manusia semua ada di dalam Al-Qur'an. Jadi seandainya Al-Qur'an itu kita tahu maknanya, kita nggak akan terkecoh kepada ilmu-ilmu yang lain karena semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana kemarin kan teman-teman minta temanya itu gimana? Bagaimana menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi? Atau urus Al-Qur'anmu, maka Allah akan mengurusmu, seperti itu. Sebenarnya kata-kata ini sangat marak sekali ya di dunia pesantren, di dunia teman-teman. Misalnya Al-Qur'an kerawat, awak kerumat. Itu dawuh Kiai Arwani Amin Kudus. Kemudian dari dawuh Kiai Haji Abdullah Zain itu Al-Qur'an iku keramat, sopo gelem ngrumat bakal keramut, sopo gak gelem ngrumat bakal keremet. Nah, maksudnya Al-Qur'an itu sesuatu yang sangat mulia ya. Barang siapa yang mau menjaganya pasti akan terjaga. Kalau sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu, intinya pasti dapat. Kita akan diskusi coba kata-kata ini sebenarnya sangat sangat dijadikan teman-teman tahfidz itu sebagai pengayem-ayem gitu loh, sebagai pasti kalau aku jaga Al-Qur'an pasti aku terjaga gitu. Tapi yang disalahpahami sebagian teman-teman tahfidz, sebagian ya, saya nggak bilang semuanya, itu bahwa terjaga itu maksudnya terjaga dari kekurangan dunia. Jadi mereka merasa bahwa mereka meyakini kalau kita menjaga Al-Qur'an pasti kehidupan dunia kita juga ikut terjaga. Ini yang seharusnya kita hati-hati. Jadi sebenarnya kata-kata ini memang bukan bukan ditujukan untuk seperti itu. Para kiai ini memberikan motivasi supaya kita ini tidak mudah terfikirkan oleh dunia. Jadi intinya ketika kita sedang menghafal Al-Qur'an, jangan sampai kita ikut terlalu memikirkan dunia ya.
Makanya biasanya di pondok-pondok pesantren tahfidz itu santri-santrinya dilarang bertransaksi, dilarang berdagang. Karena mereka takutnya fokusnya akan teralihkan seperti itu. Terus selain itu, terjaganya itu seperti apa? Terjaga dari maksiat misalnya. Terjaga dari melakukan dosa. Kalau kita banyak murojaah, kalau kita banyak menghafal, pasti walaupun kita sepenuhnya belum paham maknanya ya, ketika kita akan melakukan maksiat, itu pasti kita akan berpikir 1000 kali. Misalnya kita mau, naudzubillah min dzalik ya, tapi ini teman-teman, kita kan tahu dunia luar seperti apa ya kan. Kalau kita mau keluar sama cowok misalnya, atau yang cowok mau keluar sama cewek, gitu. Itu kan pasti kita mikir 2 kali kalau kita anak tahfidz misalnya, bawa Al-Quran. Wah gimana, saya kan sedang punya hafalan, nanti gimana? Masa saya nggak malu sama hafalan saya misalnya. Saya nggak malu sama Al-Quran saya. Al-Quran saya kan barang mulia, sedangkan maksiat pasti barang yang bukan mulia gitu. Bagaimana saya membenturkan keduanya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dipikirkan 2 kali, akhirnya teman-teman tahfidz juga akan berpikir 2 kali ketika akan melakukan hal-hal yang maksiat misalnya, atau hal-hal yang negatif. Atau ketika kita bermalas-malasan atau tidak semangat, itu kan pasti, loh saya ini orang Quran, pasti beda dong sama anak yang tidak bawa Al-Quran. Orang Al-Quran harusnya punya semangatnya lebih. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu kan, wajahidu fillahi haqqa jihadih misalnya. Kita harus bersungguh-sungguh atas nama Tuhan, seperti itu. Jadi ada semacam dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk menghindari perbuatan yang mungkar dan menjaga untuk selalu berbuat ma'ruf, seperti itu. Jadi termotivasi dalam diri, akhirnya itulah yang banyak dikatakan para ulama, para kiai, bahwa siapa yang menjaga Al-Quran pasti terjaga oleh Al-Quran. Jadi itu sebenarnya yang menjaga kitab Al-Quran itu, kalau kita belum tahu betul maknanya, sudah dijaga sampai seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu betul maknanya, atau dalam artian sudah paham begitu. Karena Al-Quran itu misalnya begini, kita membaca satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hari ini kita baca tafsir dari beberapa ulama dari ayat 1 itu. Hari ini kita hayati, itu kita punya ilham atau punya inspirasi bahwa saya harus membaca misalnya. Saya sekarang ini sedang malas-malasnya membaca. Ini ada perintah membaca nih. Membaca apapun, misalnya kalian suka baca Al-Quran atau baca buku. Besoknya lagi, hari ini kita dapat inspirasi membaca. Besoknya lagi, kita renungi lagi ayat ini. Perintahnya lagi beda. Yang kita dapatkan itu bisa beda lagi. Sekarang aku sudah misalnya sering baca buku atau baca Al-Quran misalnya. Apa langkah selanjutnya? Seperti itu. Jadi ada inspirasi. Inspirasi itu muncul dari ketika kita melakukan perenungan, kita melakukan pentadaburian, seperti itu. Kemudian ada dawuh yang terakhir ini, istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Jadi kalau orang hafid itu kan pasti harus istiqomah. Mana ada orang yang tidak istiqomah bisa 30 juz, bisa mungkin ya 10 sampai 15 tahun. Atau 7 sampai 10 tahun. Jadi kita kalau bisa istiqomah saja, misalnya 1 hari 5 ayat saja, atau 1 hari 1 halaman saja, itu kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran kurang lebih 3 tahun dengan lancar kalau kita bisa manage. Itu barokahnya istiqomah. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal, tapi yang sulit itu menjaga istiqomahnya, menjaga hafalan itu dan menjaga keistiqomahannya. Nah, itu yang harus kita manajerial, kita manage dari sekarang, bagaimana kita bisa istiqomah itu sendiri.
Nah, ini. Bagaimana mendapatkan inspirasi dari Al-Quran? Mempelajarinya, mentadaburinya. Pasti ya. Jadi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Berarti Allah itu banyak sekali ayat-ayat yang berkata, mengapa kalian tidak bertadabbur? Mengapa kalian tidak berpikir? Kita ini dianugerahi akal. Kenapa kita tidak menggunakan potensi akal kita untuk memahami ayat suci Al-Quran? Karena Al-Quran itu sangat luas, sangat dalam. Jadi penantan itu juga beda antara orang yang hanya tahfidnya saja misalnya. Orang yang kemudian hafal dan mentadaburinya, dan orang yang hafal, mentadaburi dan mengamalkannya itu juga ada tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih." Itu yang pertama. Yang kedua, wa min muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi Allah itu sudah mengenas dalam Al-Quran bahwa memang telah diwariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang dipilih di antara hamba-hamba kami. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran itu sudah termasuk istofaina, alladzi istofaina, yaitu orang yang sudah masuk terpilih. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Jadi jangan kira bahwa orang yang sudah hafid itu pasti berlaku baik. Dinas di dalam Al-Quran, alladzi faminhum zalimul nafsi, tingkatan yang pertama. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi kita kalau ketemu orang hafid misalnya, sudah dikenal hafid, tapi dia melakukan hal-hal yang misalnya untuk mencari dunia, untuk simak gitu ya, untuk dirinya tidak sampai, misalnya anak keluar lagi, jadi cuma lewat, tapi akhirnya tidak ada bekasnya di hatinya itu. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, muqtasid. Nah, ini muqtasid. Orang yang tengah-tengah. Tengah-tengah seperti apa? Mereka yang mencoba terus belajar ya, memahami Al-Quran, dia menghafal, dia memahami, ya pastinya mencintai, tapi terkadang juga ada gelombang ya. Terkadang Al-Qurannya untuk hal-hal yang duniawi, atau terkadang kalau misalnya apa ya, kalau orang Al-Quran itu kan sering semaan ya. Semaan itu kan ujian berat itu bagi orang Al-Quran. Di lain sisi senang semaan gitu. Tapi di lain sisi orang semaan itu juga ada dunianya yang terkadang orang-orang itu menganggap apa ya, godaan lah. Biasanya kita kan semaan dapat sangu. Nah itu biasanya orang-orang itu kalau nggak dapat sangu itu ya kecewa. Nah, dapat sangu itu kecewa. Nah ini kan orang-orang yang pertengahan. Ya bisa jadi kita masih pertengahan. Karena sangat sulit ya mencapai derajat yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang selalu berlomba-lomba berbuat baik. Dalam artian mereka selalu memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya sudah tidak peduli dunia lah ya. Tidak, Al-Qurannya sudah memang khusus untuk Allah. Jadi itu adalah karunia yang paling besar, yang amat besar ya, wal fadlul kabir. Jadi sangat besar sekali. Jadi orang menghafal itu sangat besar sekali karunianya. Al-Quran itu seperti matahari ya. Jadi kalau orang misalnya ada matahari itu kan satu, tapi
luas ya. Al-Quran juga seperti itu. Dia kan sangat luas. Kita diperintahkan, ini kan sediakan, kita diperintahkan untuk ini loh, cahaya gitu kan. Kalian mau ikut atau enggak kan gitu. Sama Allah kan diberikan pilihan kita. Ikut toh kalau mau selamat seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana menjalankan perintah Allah untuk mengikuti cahaya itu. Cahaya kita ya Al-Quran itu. Cahaya hidup kita ya Al-Quran itu. Tapi Al-Quran tidak bisa jadi cahaya kalau kita hanya membacanya saja. Membacanya saja. Jadi cahayanya ya bisa, tapi nggak sempurna gitu maksudnya. Karena kan kalau hanya membaca tanpa mendalami maknanya, bagaimana kita bisa tahu gitu. Sedangkan tujuan Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi memang harus dipahami maknanya, seperti itu. Innal Qur'ana hablullah wa wan nurul mubin wa syifa'un nafi ismatul liman tamassaka bih wa najatul liman tabi'ahu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali Allah. Ia adalah cahaya yang sangat terang dan penawar bagi orang-orang yang membutuhkan, penawar bagi kita semua ya. Wa syifa'un nafi. Obat ya, bisa jadi obat, bisa jadi inspirasi, bisa jadi solusi, bisa jadi penawar hati kalau lagi galau ya. Ismatul liman tamassaka bih. Jadi kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan dijaga pastinya. Wa najatul liman tabi'ahu, dan orang-orang yang ikut pasti selamat. Itu pasti ya, sudah dinas oleh Al-Quran. Jadi ini cerita sedikit ya. Saya itu sering memanfaatkan Al-Quran sebagai inspirasi saya. Dulu itu saya, ini cerita sedikit ya. Dulu saya itu pernah galau mau menikah. Mau menikah itu sangat galau sekali. Ya, karena berbagai hal alasan ya. Akhirnya saya itu minta sama Allah, minta petunjuk dari Al-Quran. Saya, ya Allah, setelah sholat 2 rakaat, saya minta petunjukmu. Saya buka ayat dan saya baca. Saya buka ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat 2 rakaat, saya baca. Saya langsung baca ayat yang mata saya itu tertuju pada ayat itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Saya langsung menangis saat itu. Jadi bagaimana Allah itu langsung menunjukkan saya perintah yang tegas sekali. Berjihadlah bersungguh-sungguh ya. Dengan jihad yang hakiki, kata Allah. Waduh, ini saya nggak bisa menolak ini. Ini petunjuk ya ini. Ini sedikit cerita. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain tentang Al-Quran. Banyaklah. Kalau cerita nanti kita nggak habis-habis. Mungkin itu sedikit singkat dari saya ya. Ya, karena kita bisa lanjut dengan tanya jawab nanti. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kan? Baik, alhamdulillah. Malam ini kita telah mendapatkan materi yang luar biasa, yaitu inspirasi dari Al-Quran. Dari Ustazah ini ada dari teman-teman menanyakan tadi yang cerita Ustazah. Jadi pertanyaannya, yang Ustazah lakukan itu apakah itu seperti istikharah Quran ya Ustazah? Oh iya, itu memang salah satu istikharah Al-Quran yang apa ya, yang biasa dilakukan oleh teman-teman ya. Kalau lagi galau atau lagi apa, itu biasanya pakai istikharah seperti itu. Tapi memang harus fokus ya, biar hasilnya mantap. Oke, ada lagi? Itu Ustazah mau tanya lagi, kalau untuk istikharah Quran itu adakah amalan khusus yang harus dibaca supaya hasilnya baik gitu?
Eh, pasrah aja sih sama Allah, tawakal, apapun hasilnya kan pasti dari Allah ya. Kalau istikharah itu kan kita harus apa ya, menyerahkan diri semuanya. Kita nggak tahu apa ini baik atau benar, makanya kita minta petunjuk sama Allah lewat jalan istikharah itu. Jadi sebenarnya amalannya ya tawakal aja. Kalau kalian mau sholat 2 rakaat dulu silahkan sebelum baca Al-Quran, apapun lah yang penting hati kalian mantap, tenang, tawakal, insya Allah dapat petunjuk. Ada lagi? Ada lagi Ustazah pertanyaannya dari Tat. Jadi beliau bertanya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana pandangan Ustazah mengenai penghafal Al-Quran yang kurang bisa menjaga pergaulan dalam tanda kutip masih pacaran? Terima kasih. Oh iya, saya belum apa ya, tadi ada yang kelewat. Jadi tadi kan Allah itu dawuh ya, berfirman dalam Al-Quran tadi yang summa aurasnal kitab alladziina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kemudian oleh oleh Kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad itu dilanjutkan, mereka ada dalam satu barisan. Jadi semuanya bisa masuk surga. Jadi baik yang dolim, baik yang muqtasid, baik yang sabiqum bil khairat, itu semuanya bisa masuk surga. Karena Al-Quran itu pasti Al-Quran itu tidak mungkin bisa masuk neraka, atau orang yang membawa Al-Quran itu tidak disiksa di dalam kubur. Tapi ingat ya, ketika kita ketika ada seseorang yang hafal Al-Quran kok sampai disiksa, itu Al-Quran hafalannya sudah dicabut terlebih dulu. Jadi sudah naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari itu ya. Semoga ketika kita mati tetap dalam kondisi bisa menghafal. Jadi teman-teman memang kita nggak bisa mengklaim seseorang ya. Bagaimana ketika seseorang itu tadi sudah hafal ya, kok perlakuannya masih seperti itu gitu. Ya, itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang penting seorang tahfidz, seorang kita itu harus menjaga diri. Kalau memang orang lain yang berbuat itu ya kita nggak usah kaget, kan sudah dinas dalam Al-Quran. Faminhum dzalimun li nafsi. Ada orang yang sudah diwariskan Al-Quran, tetapi mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Jadi masih dolim gitu. Jadi ya nggak usah kaget gitu ya. Udah memang sudah dinas dalam Al-Quran, yang penting semoga kita jangan sampai dolim gitu kan. Kita maunya kan yang sabiqum bil khairat ya kan. Kita maunya yang terbaik. Ya kita berusaha untuk berbuat baik gitu. Oke, mungkin itu ada lagi yang ditanyakan. Ini dari Mbak Khofifah. Mbaknya bertanya, Ustazah, bagaimana ciri-ciri seseorang mendapat ilham? Ciri-ciri seseorang mendapat ilham. Ini ya. Jadi ilham itu bukan untuk bukan untuk dikarakteristikan bagaimana ini ciri-ciri ilham, ini ciri-ciri apalagi misalnya inovasi gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Jadi ilham itu atau ilham ataupun solusi ataupun motivasi itu kita rasakan, kita dapatkan ketika tidak tercampur keinginan kita. Tahu ya keinginan. Misalnya keinginan yang sifatnya untuk duniawi gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kalian ilham. Misalnya ada inspirasi atau ada apa yang tujuannya itu nanti untuk duniawi. Nah, itu bukan ilham ya. Pasti Allah itu tujuannya bukan hanya untuk duniawi gitu loh. Jadi keinginan yang sifatnya itu kita nafsu gitu loh. Seperti itu. Sulit ya menjelaskan. Pokoknya intinya ciri-ciri ilham itu bersih gitu. Bersih dari keduniawian, bersih dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya itu.
Ya kalau itu suci sifatnya bisa bagus untuk kita ya itu bisa jadi ilham. Ada lagi nih Ustazah. Ya silakan. Nah, tapi ini sedikit di luar pembahasan ya Ustazah. Jadi Oke, siap. Mbak Fani bertanya, boleh dong Ustazah bagi tips gimana sih sukses ketika lomba musabaqah tafsir dan esai. Atur nuhun. Oh ya. Sebenarnya kalau lomba itu bonus ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa menang gitu. Tapi sebelum lomba pasti saya berusaha, berjuang, pasrah gitu aja sih. Berjuang dalam artian saya berusaha ya, berikhtiar. Misalnya ketika lomba tafsir, saya setiap hari saya ya baca tafsir itu, saya pahami tafsir itu, saya cari penggalan maknanya, saya selalu belajar untuk memahami tafsir yang akan saya lombakan. Tapi saya ingatkan betul bahwa ketika lomba, ya Allah, saya memang bukan mencari juara, saya memang ingin belajar. Karena kalau nggak sedang lomba, mungkin saya tidak belajar setekun ini misalnya. Jadi sudah saya tekadkan seperti itu. Ya saya juga ketika saya ingin juara atau saya pernah ikut lomba karena hadiahnya besar misalnya. Saya nggak pernah menang. Nah, saya pernah ikut lomba yang hadiahnya 15 juta, 20 juta. Saya jujur saya nggak pernah menang. Misalnya karena saya butuh uang itu misalnya. Pernah saya lakukan itu. Tapi saya nggak pernah menang. Tapi ketika saya menulis karena saya suka, karena saya kepingin berbagi keilmuan, karena saya ingin tolabul ilmi ya, ingin mencari ilmu lagi, siapa tahu nanti bisa bertemu dengan orang-orang hebat ketika mempresentasikan, itu alhamdulillah selalu lolos. Jadi intinya niat juga terpengaruh, kemudian usaha sebelumnya juga terpengaruh. Kalau hasil itu sudah, ya hasil itu sudah bonus lah. Teman-teman juga bisa kok menang itu. Karena kalau kita lihat menang atau enggaknya itu saya sering kecewa kalau saya suka lihat sesuatu dari kemenangan, karena kadang lomba itu ada yang curang lah, apalah di luar ke inilah kita, di luar ke apaan kita ya, ke kemampuan kita untuk masuk di situ. Jadi ya sudah, niatkan lomba untuk cari pengalaman lillahi ta'ala, untuk berbagi, untuk belajar lagi dan belajar lagi. Nanti menang atau enggaknya udah urusan belakang. Karena lomba itu sebenarnya yang berharga bukan menang atau tidaknya, yang berharga itu kenangannya, prosesnya, dan ya itulah kenangannya lah, pasti seru. Kalau enggak lomba biasa-biasa aja. Karena enggak ada effort di situ. Kalau lomba kan pasti ada effort yang luar biasa. Oke, mungkin itu ya. Oke, Mbak Alfi, ada Ustazah, lagi? ini satu lagi Ustazah nih. Dari Mbak Habibah Nur Aziza, Ustazah, bagaimana cara menjaga rasa syukur dan bahagia menjadi bagian dari penghafal Al-Quran, dan bagaimana cara keluar dari golongan penghafal yang zolimu li nafsi? Oke. Bagaimana cara menjaga rasa syukur dan bahagia? Gini ya. Bayangkan Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Kita ini siapa? Ya. Kita ini siapa? Kita ini anak siapa? Dari mana? Kok bisa dianugerahi punya hafalan Al-Quran? Bahkan sampai hari ini kita bisa membacanya walaupun kita belum terlalu paham ya. Bayangkan, misalnya kedua orang tua saya itu bukan orang dari penghafal, bukan kiai juga gitu. Mereka ya memang mondok, tapi ya biasa saja gitu. Tapi kenapa saya dipilih gitu? Betapa bahagianya, ya rasa syukurlah bagaimana kita itu kok bisa 30 juz ini saya khatam dengan pertolongan Allah.
Padahal Al-Quran ketika menghafal itu banyak sekali ujiannya. Ujiannya luar biasa. Ada yang diberikan sakit, ada yang orang tuanya diberikan sakit, ada yang diberikan nggak bisa fokus, ada yang diberikan sulit ngafalin, pokoknya macam-macam. Tapi kita bisa tuntas atau kita bisa sampai 30 juz gitu kan. Itu juga rasa luar biasa senangnya, luar biasa syukurnya. Tapi ya walaupun ada PR-PR lagi ya. Nah PR-nya itu ya supaya kita keluar dari dhalimul nafsi itu harus ingat PR-nya. PR-nya ya jangan berhenti di situ. PR-nya ya harus belajar lagi, belajar tafsir ke guru-guru lagi. Jangan berhenti cuman deres tok ya. Al-Quran dibaca tok itu beda kok sama Al-Quran dipelajari, Al-Quran ditadaburi. Coba baca Al-Quran di dalam sholat. Misalnya kalian hafal surat Ar-Rum misalnya. Baca coba. Coba pahami. Baca ayat Al-Quran yang kalian pahami di dalam sholat. Itu aja coba. Itu pasti rasanya beda sama kita cuman ngafalin tok gitu. Nah, kalau keluar dari dhalimul nafsi ya kita harus sadar betul gitu bahwa kita harus belajar lagi. Jangan berhenti cuman baca tok. Kalau Al-Qur'an cuman dibaca tok yo akhirnya kita udah ngerasa puas, udah ngerasa cukup, udah ngerasa apa ya? Gumede. Kita kan gini. Dulu para sahabat pada masa sahabat itu yang hafal Al-Qur'an kan hanya ada 6. Yang super ya. Hanya ada 6. Tapi pada masa tabi'in itu banyak sekali para penghafal Al-Quran. Akhirnya para tabi'in ini bangga. Banyak kan para tabi'in daripada sahabat yang hafal Al-Quran. Kemudian sahabat yang terkenal hafal Al-Quran Zaid ya. Zaid bin Thabit. Itu berkata, kunna na'malu qobla'an nahfadahu. Anta tahfadahu qobla anta'malahu. Jadi kita ketika wahyu turun, itu kita lakukan dulu wahyu itu. Misalnya ada perintah hijrah. Berapa waktu yang kita persiapan untuk melakukan hijrah? Baru setelah kita berhijrah, baru kita hafal ayatnya, menghafal ayatnya. Makanya lama dan sedikit sahabat yang selesai hafalan 30 juz. Karena mereka dari ketika sebelum menghafal itu dilakukan dulu. Berbeda dengan kita ya. Setelah masa sahabat. Kita ini kan baru hafal dulu. Nah, baru dipahami dulu. Baru diamalkan. Panjang lah intinya. Makanya intinya kita sebagai hufat itu jangan pernah merasa besar, jangan pernah merasa sudah cukup gitu ya. Karena tanggung jawab kita juga lebih besar. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak Alfi. Ada lagi? Halo? Halo? Halo Mbak Alfi, sudah? Halo? Ustazah, mohon maaf Mbak Alfinya lagi live mungkin ada gangguan. Oh gitu. Iya. Ya. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya, mohon ya Ustazah. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya, bagaimana cara mengartikan secara luas bahwa Al-Quran itu bisa sebagai penyembuh, Ustazah, seperti yang disebutkan di hadis riwayat Al-Baihaqi. Apakah itu penyembuh penyakit hati atau penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain Ustazah? Dan bagaimana cara menerapkannya Ustazah? Terima kasih. Oke. Jadi tadi ya, innal Qur'ana syifa'un nafi, penawar yang sangat bermanfaat. Penyembuh hati ini bisa dilakukan oleh kita semua kalau kita mau bertadabbur. Kembali lagi, kalau Al-Quran cuma dibaca, misalnya kita lagi galau, terus kita nambah hafalan, ya pasti ruwet. Pasti malah nggak jadi, bukan malah tambah
Tambah lancar hafalannya atau kita tambah apa? Nambah hafalannya gampang enggak? Tapi tambah ruwet. Ya, kita pilih salah satu dari beberapa ayat. Kalau kita coba baca, renungkan maknanya, ya seperti itu. Itu salah satu cara ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Ya intinya harus ditadaburi kalau penyembuh. Karena yang menyembuhkan itu bukan apa namanya? Bukan hanya bacaannya, tapi ya yang terkandung di dalam bacaan itu. Makanya orang-orang yang takut pada Allah itu disebutkan oleh Allah itu sangat bergetar hatinya. Bulu kuduknya merinding. Itu karena memahami maknanya. Kalau kita sekarang ya, dengar-dengar orang baca Al-Quran kan biasa aja kita. Kok enggak sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, kenapa hati kita enggak bergetar, kenapa bulu kuduk kita enggak merinding, kenapa mata kita enggak menangis gitu kan. Ya karena kita memang belum tahu maknanya. Tapi nanti tentu berbeda kalau kita sudah belajar maknanya, sudah mencoba mentadaburinya, pasti berbeda. Ya bisa jadi penyembuh. Kemudian apa itu penyakit hati atau penyakit hati ini penyembuhnya bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran penyembuh segalanya. Maksudnya kalau kalian sering baca Al-Quran gini, sebelum baca Al-Quran itu intinya hatinya harus bersih. Nah gitu. Penyakit hati itu kan ada banyak. Bukan sakit hati yang galau ya. Kalau sakit hati yang galau tadi udah saya sebutkan ya. Misalnya kita lagi ada masalah gitu kan. Pasti kan lagi murung. Nah itu kita bisa baca-baca ayat Al-Quran itu kan pasti ada nasihat ya untuk kita. Itu pasti ketemu aja. Tapi kalau penyakit hati di sini misalnya suka gibah misalnya atau suka gitu kan penyakit-penyakit hati kan. Itu kita harus kalau belum kita hilangkan betul ya, kita berusaha menghilangkan itu, latihan menghilangkan itu. Jadi Al-Quran itu ya akhirnya ya mohon maaf banyak sekali orang yang sudah hafal Al-Quran tapi masih suka ngerasani, masih suka iri sama orang lain, masih suka. Nah, itu karena ya karena nggak coba dihilangkan penyakit hatinya tadi itu nggak dihilangkan. Jadi Al-Quran itu akhirnya juga nggak berfungsi Kak untuk dia ya, maksudnya nggak berfungsi untuk dia sepenuhnya karena penyakit hatinya yang tadi itu belum dihilangkan. Penyakit hati itu kan ada ghadab ya. Ghadab itu suka marah, iri, dengki, hasud itu. Ada namimah, ada lagi ghibah, ada lagi apalagi penyakit hati. Apalagi ada 7 ya. Tomak ya, tomak itu juga penyakit hati. Jadi sering kali berharap pada selain Allah itu juga penyakit hati, berharap pujian, berharap apapun, ria ya, sum'ah itu penyakit hati. Jadi kalau sebelum ya selamanya ya, bukan sebelum aja. Sebelum, setelah, dan sedang menghafal kita harus selalu berusaha untuk menghindari penyakit hati itu. Kalau untuk kesehatan, nah ini yang saya juga nggak tahu ya. Karena Nabi pernah bersabda memang Al-Quran bisa untuk menjadi obat ya. Obat hati atau maksudnya obat kesehatan. Nabi kan pernah membacakan Al-Fatihah ya. Kemudian di dikasih air itu Nabi pernah melakukan itu kan. Nabi sebelum tidur juga membaca Allah, ditiup di kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau seperti itu. Jadi itu memang ada biasanya Allah memang memberikan khusus untuk orang-orang tertentu ya. Sifatnya memang nggak bisa dipukul rata kalau penyakit kesehatan itu. Tapi biasanya kan sehat jasmani itu juga tergantung rohaninya kan biasanya. Biasanya.
Alfi itu dimatikan. Jika berada di lingkungan yang bukan penghafal Al-Quran. Oh, ini yang teman-teman yang ini yang sibuk ya, yang anak kampus ya. Jadi gini teman-teman, menghafal Al-Quran itu saya punya sebenarnya, bisa dibagi gambarnya. Menghafal Al-Quran itu bisa kita dengan memanage-nya, ikhtiarnya memanage-nya. Jadi kita itu harus punya kayak semacam aturan hukum untuk kita sendiri gitu. Hukum itu nggak bisa kita langgar. Hukum deres ya, hukum nambah, hukum deres. Dulu saya begitu. Saya ngafalin Al-Quran itu kan kelas 1 SMP ya. Saya juga saya memang ada di pondok pesantren tahfidz. Tapi lingkungan saya, teman-teman saya nggak ada yang serius gitu kan, karena masih anak-anak wajar, masih anak SMP. Tapi saya juga, kalau anak di pondok saya itu ada 3 kali sekolah ya, 3 kali sekolah, pagi, siang, sama sore. Jadi gimana tuh mau manage-nya, nambah hafalannya? Mungkin kalian kalau anak kampus itu kan biasanya karena ada kegiatan ini ya, di luar kampus, maksudnya kayak organisasi atau apa. Cara manage-nya kalian harus pilih prioritas. Al-Quran itu memang mintanya selalu diprioritaskan. Jadi misalnya, dan harus punya ikhtiar pribadi, punya manajemen pribadi yang bagus. Misalnya gini, ketika kalian hari ini sibuk banget ya, sampai nggak bisa deres Al-Quran, ya kalian harus mengganti hari ini itu besok. Gitu. Jadi taubat ya, dikodok gitu. Dikodok, akhirnya yang kemarin itu udah terampuni lah di besoknya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau kalian nggak hidup di lingkungan Al-Quran, bisa nggak? Bisa. Dimanapun kita itu bisa kok hidup nggak di lingkungan Al-Quran. Tapi kitanya bisa nggak menjaga diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri, bisa nggak? Gitu. Karena kan kalau hafalan kita memang butuh butuh ekstra waktunya, ekstra tenaganya, ekstra pikirannya gitu kan. Jadi teman-teman harus fokus pada diri sendiri maksudnya. Dalam artian nggak mudah terbawa arus. Jadi misalnya lagi ada waktu senggang nih, gitu ya. Ada waktu senggang atau jam ini lagi ada murojaah, jamnya sampean murojaah, misalnya habis maghrib. Tiba-tiba temannya WA nih, Mbak ayo makan nih. Halo Ustazah. Ya maaf, ini apa? Biasa sinyal. Bisa. Oke teman-teman gimana? Maaf ya ini kayak melenceng nggak sih dari permintaan teman-teman materi? Melenceng nggak Mbak Host? Moderator.
Tidak, Ustazah. Alhamdulillah jawabnya sangat puas. Sangat-sangat mengena dengan Takutnya materi. melenceng dari permintaan teman-teman. Soalnya takutnya melenceng. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup, Ustazah. Oke. Dilanjut juga nggak apa-apa kalau teman-teman masih ada pertanyaan. Apa udah waktunya habis, terserah deh. Santai aja. Iya, sudah cukup, Ustazah, untuk pertanyaannya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah hari ini kita telah mendengar inspirasi pemateri kita yang disampaikan tentang inspirasi Al-Quran dalam menghadapi masalah. Jadi inspirasi itu bukan motivasi. Jadi dia merupakan karena kita sering membaca, jadi inspirasi itu keluar dari Al-Quran. Dan ada istilah juga di dalam dari Daud Kiai Haji Arwani Amin Al-Hafidh Kudus, yang bahasa Jawanya Al-Quran kerawat, awak kerumat. Ya, maksudnya itu Al-Quran itu bisa terjaga bagi siapapun yang menjaganya. Kemudian, pertanyaan dari peserta juga, yaitu banyak yang menanyakan tentang bagaimana memanage waktu. Jadi, pandai-pandainya kita bagaimana cara kita memakai waktu yang prioritas sama yang bukan prioritas. Insya Allah Qurannya terjaga walaupun di lingkungan yang bukan penghafal Al-Quran. Baik, Ustazah, sebelum sesi terakhir, mungkin kita bisa foto bersama dulu, Ustazah. Oke, boleh. Gimana fotonya? Oke, semuanya sudah siap, kita bergaya dulu. Oke, hitungan ketiga kita foto bersama ya. Oke, pertama kita foto biasa, nanti baru kita tanda UPTQ ya. Ini foto biasa dulu ya, kayak formal gitu ya. Saya hitungkan dari 1 sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, semua para sobat Vester bisa tangannya tanda UPTQ, tanda lambang 30 juz. Oke, kita akan kembali berfoto dalam hitungan saya ketiga. Kita akan berfoto bersama kembali. Baik. Saya hitung. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita sudah mendapat materi yang sangat luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi para sobat Vester semua. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membawa acara. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita yang paling kece, yaitu Mbak Sherly Olivia. Terima kasih. Oh ya, satu lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, yaitu Ustazah Sofiatun Nikmah, karena telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi amal untuk beliau di kemudian hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, terima kasih buat Mbak moderator kita yang paling kece, Mbak Alvinul. Nah, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Ustazah Sofiatun Nikmah, atas penyampaian materinya, karena benar-benar menginspirasi sekali, benar-benar bisa menjadi acuan dalam kita menghafal Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu ternyata bukan cuma inspirasi saja, tetapi bisa menjadikan kita itu orang yang benar-benar beruntung sekali gitu yang dapat bisa menghafal Al-Quran. Nah, karena tadi kita sudah berfoto bersama ya dengan pemateri, selanjutnya teman-teman tidak perlu khawatir karena acara ini akan diupload di YouTube channel UPTQ Uinsa
setelah seminggu acara ini. Nah, teman-teman jangan lupa ya pantengin YouTube dari UPTQ Winsah dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya teman-teman jangan lupa ya follow IG UPTQ Winsah. Nah, di situ kalian akan mendapat informasi tentang UPTQ Winsah. Teman-teman, saya mau ngingetin ya sekali lagi, karena di acara Estafes ini, Sobat Fester, kita mengadakan giveaway, yaitu berupa Al-Quran. Nah, teman-teman yang aktif bertanya, teman-teman yang mengikuti dan memantengin kegiatan ini selama seminggu full, kalau ingin mengikuti giveaway ini, jangan lupa ya, tetap aktif, tetap mengikuti kegiatannya. Nah, teman-teman jangan lupa mengisi link isian Google Form evaluasi yang dikirim di grup peserta setiap hari. Oke, teman-teman, sahabat Fester, sebelum acara kita ditutup, ayo kita jargon dulu yuk. Kita jargon ini ya, jargon Estafes ya. Estafes, pass your life with Quran. With Quran. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi yang semangat. Estafes, pass your life with Quran. Oke, jargon penutupnya kita pakai jargon UPTQ ya. Salam UPTQ, kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Baik, Shirley punya pantun nih, jalan-jalan ke Cimanggis cukup serian, terima kasih ya sahabat Fester sekalian. Nah, jangan lupa untuk acara yang besok di hari Sabtu dan Ahad, tetap stay tune ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Iya, Mas. Oke. Masih ada ini ya, Pak Sultan. Tes. Masih ada Saja. Mbak Aisyah mana? Mbak Aisyah. Iya benar.